Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman peternak dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Berkah Rajokoyo Farm bersama Kang Mus seputar peternakan ruminansia. Bagaimana kita mengelola manajemen peternakan yang bagus, manajemen pakan yang bagus, manajemen pemeliharaan dan lain sebagainya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur yang menonton video ini, dan sukses selalu di usaha peternakannya. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja di video kali ini Kang Mus akan bahas seputar pengalaman ataupun evaluasi buat teman-teman semuanya, kasus ataupun yang terjadi di kandang teman saya, tepatnya di Sumbawa, NTB. Jadi buat teman-teman nanti bisa berikan pembelajaran atau pengalaman yang lebih baik lagi. Jadi kasusnya kurun waktu 3-4 bulan itu ada 11 cempe mati dan 2 induk mati. Penyebabnya apa? Dan bagaimana cara pengelolaannya yang baik dan benar setelah dengan kasus yang terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel Berkah Rajokoyo Farm, bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar dapat notifikasi dari channel Berkah Rajokoyo Farm untuk teman-teman mendapatkan seputar informasi dari dunia peternakan ruminansia dan lain sebagainya, dan pastinya kita maju bersama untuk lebih baik lagi. Di usaha peternakan, buat teman-teman pemula masih banyak sekali yang belum memahami manajemen peternakan yang bagus itu seperti apa. Jadi untuk pembukaan Kang Mus berikan gambaran sedikit untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai atau yang baru mau memulai di usaha peternakan ruminansia. Jadi manajemen peternakan itu yang pertama yang harus kita kuasai adalah yaitu orang. Jadi kita sebagai pelaku utama di usaha peternakan, kita harus mempunyai rasa suka kepada peternakan, khususnya ternak nanti yang akan kita kelola. Yang kedua, lahan pakan yang nantinya akan kita cukupkan sebagai kebutuhan serat untuk ruminansia ataupun lain sebagainya. Yang ketiga, kandang yang memang notabene jika teman-teman memakai sistem kandang, jadi kandang yang nyaman, usahakan lantainya kayu. Jadi bebas pakai kayu apa, yang penting nantinya ternak nyaman dan hasilnya yang dinantikan akan lebih baik lagi. Yang selanjutnya, isi kandang sesuai tipe ternak, misal dari domba, kambing, ataupun lain sebagainya. Dari peralatan peternakan, misal yang mungkin manual, teman-teman bisa pakai sabit, ataupun yang mungkin sudah modern bisa ditambahkan mesin cacah rumput multifungsi sebagai media untuk mempermudah proses dalam artian usaha peternakan. Dan selanjutnya yang terakhir pastinya di modal. Jadi modal itu menentukan juga keberhasilan dalam usaha peternakan. Kang Mus dapat cerita dari teman-teman peternak, khususnya yang kami sampaikan di video ini dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang mana Kang Mus diinformasikan dari kronologinya, dari penyebab ataupun cerita sebelumnya, dari yang normal-normal saja sampai kejadian 3-4 bulan itu meninggal cempe 11 ekor dan induk 2 ekor. Dari pertama kronologi yang Kang Mus dapatkan yaitu sistem kandang atau sistem usaha peternakan itu sistemnya umbaran atau sistem angon. Jadi pagi dilepas di lahan terbuka dan sore pulang dan ikat di bawah pohon yang mungkin notabene udara dan lain sebagainya mungkin langsung dari alam. Jadi mengembalikan keaslian ternak ruminansia di alam bebas. Namun setelah perpindahan cuaca dari musim kemarau atau musim mungkin cuaca yang hujannya ringan, perpindahan ke cuaca musim hujan yang notabene mungkin harus ternak itu di kandang karena pemilik merasa kasihan atau mungkin juga mengkhawatirkan. Akhirnya usaha peternakan itu dipindah atau dibuatkan kandang, dan notabene dari kandang tersebut menurut kamu juga sudah cukup bagus, namun masih
perlunya banyak evaluasi. Terus Kang Mus mendapatkan juga cerita dari beliaunya bahwa untuk pakan dari sistem umbaran yang kita tidak tahu, yang notabene ternak itu makan dan mencari sendiri sesuai insting ternak. Untuk itu teman-teman bisa memperbaiki proses usaha peternakan yang lebih baik lagi, terutamanya buat teman-teman yang sistemnya sistem kandang untuk usaha peternakannya. Jadi ketika sistem umbaran, jadi ternak instingnya itu mencari pakan sesuai kebutuhan ternak itu sendiri. Semisal kemarin saya dapat cerita ataupun pernah melihat beberapa video dari media yang ada. Jadi ada seorang peternak yaitu mengingin tahu atau pengen tahu ternak itu makan apa saja, yang dibutuhkan ternak itu apa saja. Jadi ada satu video itu menyampaikan ternak itu di kepalanya dikasih GoPro atau dalam artian kamera. Jadi pengen tahu ternak itu makan apa saja dan nantinya dievaluasi ketika makan rumput si A, si B, si C itu kandungannya apa saja. Jadi saking pengen tahunya teman-teman peternak itu membuatkan sebuah video untuk mengetahui jenis pakan apa saja yang ternak kambing, domba, sapi yang suka. Jadi setelah dievaluasi dari beberapa makanan yang dimakan ternak, akhirnya kebutuhan ternak tercukupi dan hasilnya pun juga memuaskan. Seperti halnya bapak yang dari Sumbawa, sebelum di kandang, jadi ternaknya klemis, lahir normal, susu normal, tidak ada permasalahan. Memang dulu populasinya masih sedikit. Namun setelah perpindahan kandang, banyak sekali kasus terjadi dari kematian, tidak keluarnya susu, stunting, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, setelah perpindahan dari sistem umbar dengan sistem kandang, paling tidak teman-teman untuk pelaku usaha peternakan harus menyiapkan kebutuhan ternak secara baik dan pastinya sesuai kemampuan yang ternak bisa. Semisal teman-teman bisa menyediakan pakan paling tidak minimal 3-5 jenis. Jadi semisal dari beliau peternak Sumbawa yang diberikan setelah sistem kandang, jadi hanya makan rumput dan beberapa rambanan saja tanpa adanya pakan tambahan dari seperti polar ataupun bekatul, jagung ataupun konsentrat. Jadi akhirnya kebutuhan nutrisi pakan ternak itu kurang dan terjadilah yang namanya prematur. Ada juga yang stunting tadi, ada juga yang memang tiba-tiba meninggal. Jadi itu untuk evaluasi pakan yang Kang Mus bisa berikan. Dan tak lupa untuk teman-teman juga berikanlah mineral setiap hari, karena sistem kandang pakan yang kita tidak tahu sebagai peternak pemula. Jadi harapan Kang Mus, ransum pakan yang lengkap diberikan setiap harinya, jatah per ekor per hari, paling tidak menyesuaikan atau lengkap ransum pakannya. Jadi semisal dikasih rumput liar katakanlah 50% dan nanti ada 20-30% ramban. Jadi yang 20%-nya atau sampai 30%-nya itu dari pakan pelengkap. Semisal kita kasih karbohidrat dari bekatul yang memang notabene di setiap daerah ada, ataupun jagung ataupun sumber karbohidrat lainnya. Semisal dari singkong, dari roti dan lain sebagainya. Dan jangan lupa berikanlah vitamin dasar A, D, E ataupun juga mineral yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan makro mikro ternak dari 7 jenis dari sumber mineral. Akhirnya kebutuhan ternak tercukupi. Jadi jatah pakan atau ransum pakan lengkap setiap hari berikanlah, biar nanti hasil ternak juga akan lebih baik lagi. Itu untuk evaluasi dari manajemen pakan untuk beliau Bapak dari Sumbawa NTB. Terus untuk dari manajemen kandang, jadi usahakan ketika kandang itu terbuka, jadi kita tidak tahu head index-nya atau kebutuhan ternak itu tidak hanya dari sebatas pakan, tapi kebutuhan dari udara itu juga sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup si ternak. Semisalkan kandang dari Bapak Sumbawa ini
beliau memberikan gambaran atau foto dan video ke kami seperti ini, teman-teman bisa melihat. Jadi kandangnya terlalu terbuka. Jadi usahakan jika waktu musim hujan ataupun kondisi suhu di bawah 20 derajat, paling tidak ada paranet atau penutup kandang yang nantinya ternak itu tidak kedinginan ataupun juga sirkulasi udara tetap jalan stabil. Jadi kebutuhan ternak sekali lagi tidak hanya dari pakan, tapi dari udara itu juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup ternak. Jadi evaluasi yang kedua ini, kandang bisa ditutup setengah badan dari ternak. Misal ketinggian ternak 70, paling tidak 80 cm, itu ternak tidak langsung kena angin. Terus bisa juga dari depan belakang itu dikasih paranet, ataupun jika pagi nanti dibuka, sore ditutup kembali. Nanti yang ujung bisa dibuka biar sirkulasi udara keluar masuk, ternak juga tidak pengap dan pastinya kesehatan lebih terjaga. Dan untuk teman-teman yang mungkin pernah susunya tidak keluar, ataupun dari pertumbuhan cempe ataupun ternak itu tidak normal. Jadi pakan itu menentukan segalanya. Buat saya pribadi untuk pengalaman, jadi pakan lengkap sebelum lahir ataupun setelah lahir itu memberikan dampak positif jika nanti ternak proses melahirkan. Jadi energinya tetap stabil setelah lahir, head stressnya juga rendah, dan ketika lahir ternak normal kembali. Berikanlah kebutuhan ternak yang dibutuhkan, semisalkan dari sebelum lahir tingkatkan dari sumber energi dari pakan sumber karbohidrat, dan setelah lahir berikanlah juga antibiotik dan pakan instan energi, dan setelah itu kita rubah ke pakan yang berprotein tinggi untuk mensuplai dari kebutuhan induk untuk menghasilkan susu yang bagus, banyak. Akhirnya apa? Cempe itu mampu mendapatkan susu yang berkualitas dari induknya selama 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu kita sapih dan berikanlah pakan sesuai kebutuhan dari ternak tersebut. Semisalkan dari usia 0 hari lahir sampai 4 bulan, karena lambung itu masih monogastrik, jadi kebutuhan itu seperti halnya, mohon maaf, seperti manusia. Jadi lambungnya masih satu, paling tidak kebutuhan ternak itu sangat tinggi. Jadi berikanlah atau buatkanlah pakan pre-starter atau sebelum lepas sapih sebaik mungkin dengan bahan baku yang berkualitas nomor 1. Akhirnya apa? Kebutuhan ternak tercukupi, kualitas dari cempe juga akan bagus. Setelah lahir, ajarkan juga dari pakan yang bagus, semisal pakan sumber serat lengkap, rambanan yang lengkap, ataupun kebutuhan pakan tambahan seperti bahan konsentrat ataupun dari yang ada di lingkungan, dan diimbangi dengan mineral yang cukup setiap harinya. Insya Allah hasil dari ransum pakan lengkap itu akan memberikan hasil yang positif kembali. Untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dari kasus meninggalnya kurang lebih waktu 3-4 bulan dari 11 cempe sampai 2 induk, belum kasus yang lain dari stunting dan lain sebagainya. Jadi harapan Kang Mus, proses peralihan kandang ataupun adaptasi dari umbaran ke kandang, usahakan berikanlah sebaik mungkin untuk kebutuhan ternak. Jadi perubahan pakan itu pun juga kita sajikan sedikit demi sedikit, jangan langsung. Jadi ternak itu biar normal dulu di kandang yang baru, biar tidak stres. Dan ketika sudah normal, berikanlah pakan yang memang ternak suka, paling tidak minimal 3-5 jenis setiap hari per ekornya. Jadi itu untuk sumber pakan serat. Dan ketika memang ada dari sumber pakan mongat, berikanlah sesuai kebutuhan ternak. Semisalkan 1% saja dari kebutuhan ternak itu sudah tercukupi. Yang penting continue, insya Allah hasil akan lebih baik lagi. Itu evaluasi dari Kang Mus sebagai kerabat dan teman-teman peternak dimanapun Anda berada.
Semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa menjadikan pengalaman yang terbaik sebagai guru yang tidak pernah kita ketahui. Semoga teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk usaha peternakannya. Buat teman-teman yang baru gabung, bisa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, bisa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman tahu dan kita semuanya pengusaha peternakan ruminansia lebih baik dan menyenangkan, pastinya menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.